Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Berikut video 3 materi pembahasan dari kelompok kami. Udah hitam, jelek, hidup lagi. Model kayak lo ini, yang ngotor-ngotorin bumi. Apa sekolah ini buta ya? Kok bisa diterima di sekolah ini? Aduh, dia lagi. Nah teman-teman, setelah melihat cuplikan video tadi, kalian kepikiran gak sih kenapa manusia bisa melakukan tindakan cyberbullying atau dehumanisasi di media sosial? Aku akan menjelaskan alasannya. Yang pertama, adanya anonimitas, di mana identitas yang mudah disembunyikan akan membuat seseorang merasa aman untuk berkata kasar tanpa takut konsekuensi. Yang kedua, yaitu tidak adanya tatap muka secara langsung, di mana pelaku tidak bisa melihat ekspresi atau rasa sakit korban sehingga membuat empati pelaku menurun dan korban terasa seperti bukan manusia. Yang ketiga, yaitu adanya online disinhibition. Di dunia maya, orang cenderung lebih lepas, impulsif, dan berani melakukan hal yang tidak akan dilakukan di dunia nyata. Yang keempat, yaitu adanya faktor ikut-ikutan atau tekanan sosial. Karena jika banyak orang yang menghina, orang lain itu akan mudah ikut tanpa berpikir. Yang kelima, kurangnya kontrol emosi dan pelampiasan. Emosi negatif atau masalah pribadi mudah dilampiaskan karena posting cepat dan instan di media sosial. Yang terakhir, yaitu pelaku melihat korban sebagai akun, bukan manusia. Ini membuat tindakan dehumanisasi lebih mudah terjadi. Di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW juga melarang kita untuk melakukan tindakan bullying seperti menghina, merendahkan, mencela, memanggil dengan panggilan yang buruk, atau menyakiti orang lain. Itu bisa kita lihat dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olok lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok." Ayat ini jelas melarang kita untuk menghina, mengejek, merendahkan orang lain dalam semua bentuk bullying verbal. Dijelaskan juga dalam Quran surat Al-Qalam ayat 10-11 yang berbunyi, "Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina, suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah." Jadi dijelaskan dalam ayat tersebut bahwa mencela dan menyebarkan fitnah atau perundungan verbal dan sosial sangat dilarang. Selanjutnya, hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang bullying. Yang pertama yaitu larangan menyakiti sesama muslim. Dari hadis muttafaq alaihi, Rasulullah bersabda, "Seorang muslim adalah muslimin yang selamat dari lisan dan tangannya." Artinya, tidak boleh menyakiti orang lain baik secara ucapan atau verbal maupun tindakan fisik. Yang kedua yaitu larangan menghina. Dari HR Muslim, Rasulullah bersabda, "Cukuplah seseorang disebut jahat apabila ia merendahkan saudaranya sesama muslim." Artinya, merendahkan orang lain adalah dosa besar dan termasuk bullying. Yang ketiga yaitu tidak boleh saling membenci atau meremehkan. Dari HR Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah kalian saling membenci, saling memutuskan hubungan, saling mendengki, dan janganlah satu sama lain saling merendahkan." Artinya, bullying termasuk bentuk merendahkan dan membenci semua yang dilarang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi bagaimana hakikat manusia seharusnya yang menjadi dasar etika di dunia digital.
Hakikat manusia sebagai dasar etika di dunia digital dalam konteks dunia digital serba cepat atau anonim dan tanpa batas. Hakikat manusia perlu dijadikan fondasi utama untuk membentuk perilaku yang etis. Hakikat manusia mencakup sifat, potensi, dan nilai-nilai dasar melekat pada manusia sebagai makhluk berakal dan berbudi, bermoral dan sosial. Ketika diterapkan pada interaksi digital, hakikat ini menjadi pedoman agar teknologi tidak menjauhkan manusia dari nilai kemanusiaan. Berikut ada beberapa tentang nilai kemanusiaan. Yang pertama, manusia sebagai makhluk berakal atau rasionalitas. Hakikat yang manusia memiliki akal budi menuntut setiap individu berpikir kritis, logis dan bijak saat berinteraksi di dunia digital. Dampaknya pada etika digital, menganalisis konten sebelum membagikan dan mengomentari. Yang kedua, manusia sebagai makhluk bermoral. Manusia memiliki kemampuan membedakan baik dan buruk. Karena itu, di dunia digital tetap memerlukan prinsip moral seperti kejujuran dan membuat dan menyebarkan informasi dengan sebenarnya. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk sosial. Meski interaksi digital dilakukan melalui layar, manusia tetap sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Hakikat ini melainkan etika seperti saling menghormati walaupun berbeda pendapat. Yang keempat, manusia sebagai makhluk berbudaya. Di dunia digital merupakan ruang yang penuh perbedaan budaya. Hakikat manusia sebagai makhluk berbudaya memunculkan etika menghargai keberagaman opini dan adat dan gaya hidup. Yang kelima, manusia sebagai makhluk berkehendak atau memiliki kebebasan dan tanggung jawab. Manusia memiliki kehendak bebas, namun kebebasan itu selalu disertai tanggung jawab seperti bebas berekspresi, tetapi tidak boleh merugikan hak dan privasi orang lain. Yang keenam, manusia sebagai makhluk spiritual bagi yang beragama. Hakikat spiritual mendorong penggunaan teknologi sebagai sarana menjaga etika berbicara, menahan diri dari perilaku etika berbicara dan perilaku tidak bermoral. Baiklah, itulah materi dari saya. Perkenalkan, nama saya Raisa Amanda Putri dengan NIM 24003213 dari Prodi Pendidikan Luar Biasa. Di sini saya akan membahas tentang hakikat manusia dipandang dari dimensi kemanusiaan dari kasus cyberbullying. Dimensi kemanusiaan itu ada 4. Yang pertama, dimensi individual. Yang kedua, dimensi kesosialan. Yang ketiga, dimensi kesusilaan. Dan yang keempat, dimensi keberagaman. Yang pertama, saya akan membahas tentang dimensi individual. Di dalam dimensi individual ini, manusia dipandang sebagai makhluk yang unik dan memiliki martabat yang harus dihargai. Cyberbullying merusak hakikat ini karena para pelaku memperlakukan korban seolah tidak memiliki nilai kemanusiaan. Dampaknya, korban akan merasa tidak percaya diri dan merasa tertekan, bahkan bisa mengalami trauma psikologis. Hakikat manusia sebagai individu seharusnya berperan penting, bisa memberikan ruang yang aman untuk berkembang. Yang kedua, dimensi kesosialan. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan interaksi yang sehat dengan orang lain. Cyberbullying merusak dimensi kesosialan karena menciptakan permusuhan, ketidakpercayaan, dan isolasi sosial. Korban sering menarik diri dari lingkungannya karena takut tidak dihargai atau merasa tersakiti lagi. Padahal, hakikat manusia dalam dimensi sosial ini adalah untuk membangun kebersamaan, solidaritas, dan saling mendukung. Tindakan bullying di dunia maya justru meniadakan nilai kebersamaan.
dan memperlemah ikatan sosial antar manusia. Yang ketiga itu dimensi kesusilaan. Dimensi kesusilaan ini berkaitan dengan norma baik dan norma buruk yang menjadi pedoman hidup manusia. Cyberbullying jelas-jelas melanggar norma kesusilaan karena pelaku melakukan dehumanisasi, yaitu memperlakukan orang lain dengan seolah tidak memiliki martabat. Norma baik menuntut kita menjaga lisan, tulisan, serta perbuatan agar tidak menyakiti orang lain. Sementara norma buruk adalah merendahkan, menghina, atau menyebarkan kebencian. Hakikat manusia dalam dimensi ini adalah menjadi makhluk bermoral yang mampu mengendalikan diri dan memilih tindakan yang sesuai dengan nilai kebaikan. Yang keempat itu ada dimensi keberagaman menurut pandangan Islam. Dalam pandangan Islam, manusia itu sebagai makhluk ciptaan Allah yang memiliki akal, hati, dan ruh. Islam menekankan pentingnya ukhuwah, yaitu persaudaraan, kasih sayang, dan adab dalam berkomunikasi. Cyberbullying bertentangan dengan ajaran Islam karena menimbulkan luka, permusuhan, dan merusak kehormatan sesama. Al-Quran melarang gibah, merendahkan, dan menyebarkan fitnah, yang semuanya sering terjadi dalam praktik cyberbullying. Hakikat manusia dalam Islam adalah sebagai khalifah di bumi yang bertugas menjaga kehormatan diri dan orang lain, serta menggunakan teknologi untuk kebaikan, bukan untuk menyakiti. Baiklah, di sini saya akan memberikan materi tentang solusi permasalahan cyberbullying. Cyberbullying adalah masalah yang tidak hanya terkait teknologi tetapi juga terkait erat dengan hakikat manusia. Karena itu penyelesaiannya harus menyentuh seluruh dimensi kemanusiaan. Yang pertama, sebagai makhluk individu, cyberbullying merusak rasa aman dan harga diri seseorang. Solusi yang perlu dilakukan meliputi menguatkan self-esteem melalui konseling dan kegiatan pengembangan diri. Yang kedua, melatih kontrol diri serta kemampuan mengelola emosi. Dan yang ketiga, meningkatkan literasi digital agar individu mampu menjaga privasi dan memahami resiko daring. Yang kedua, sebagai makhluk sosial, hubungan sosial yang tidak sehat dapat memicu cyberbullying. Solusi yang mencakup yaitu yang pertama, membentuk budaya empati melalui role playing dan program sel. Yang kedua, menguatkan komunitas sekolah dengan sistem pendampingan siswa sebagai upstander. Yang ketiga, membuat kebijakan anti cyberbullying yang tegas namun tetap manusiawi. Dan yang ketiga, sebagai makhluk berakal budi, kemampuan rasional perlu diarahkan agar siswa memahami dampak dari setiap tindakan online. Solusinya yaitu pendidikan etika digital, literasi hukum, dan berpikir kritis. Penyediaan ruang mediasi untuk menyelesaikan konflik secara damai. Dan yang keempat yaitu sebagai makhluk bermoral. Hati nurani manusia dihidupkan dengan ruang digital. Upayanya yaitu penanaman nilai empati, tanggung jawab, kejujuran, dan integritas. Keteladanan guru dan orang tua, menggunakan media sosial, dan refleksi moral untuk mengembangkan kesadaran etis dalam berinternet. Dan yang kelima, sebagai makhluk religius. Nilai spiritual dapat memperkuat motivasi untuk berbuat baik secara online. Caranya mengaitkan etika digital dengan ajaran agama, memberikan bimbingan rohani bagi korban, dan menyadarkan bahwa tindakan digital juga memiliki konsekuensi moral. Nah, sebelum masuk kepada video pembahasan materi mengenai hakikat ilmu pendidikan, kita akan mengaitkannya terlebih dahulu pada sebuah kasus di mana ini merupakan kasus korupsi pengadaan laptop. Ringkasnya, pada kasus ini, Kejaksaan Agung menetapkan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop untuk program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek periode 2019 sampai 2022. Nah, para tersangka terdiri dari 2 mantan pejabat Kemendikbudristek, Sri Wahyuningsih dan Mulyatno, serta 2 orang dekat Nadiem Makarim, yakni Jaristan dan Ibrahim Arif. Nah, korupsi diduga dilakukan dengan penyalahgunaan wewenang dengan menyusun petunjuk pelaksanaan pengadaan TIK yang mengarah pada penggunaan produk tertentu, yakni Chromebook OS pada tahun anggaran 2020-2022. Nah, Ibrahim Arif diketahui memiliki latar belakang sebagai profesional di dunia startup dan pendidikan teknologi.
Para tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi karena perbuatannya diduga merugikan keuangan negara. Hakikat ilmu pendidikan dalam kasus korupsi pengadaan laptop. Yang pertama yaitu ilmu pendidikan sebagai ilmu normatif dan berbasis nilai. Hakikat ilmu pendidikan tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai moral, etika, dan juga kemanusiaan. Pendidikan bertujuan membentuk manusia yang berintegritas, jujur, dan bertanggung jawab. Dalam konteks kasus korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek, penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh para tersangka menunjukkan pengabaian terhadap nilai-nilai dasar pendidikan itu sendiri. Program digitalisasi pendidikan seharusnya dirancang demi kepentingan peserta didik dan peningkatan mutu pendidikan, bukan diarahkan pada kepentingan kelompok tertentu. Hal ini menandakan adanya penyimpangan nilai yang bertentangan dengan hakikat normatif ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan sebagai ilmu empiris dan rasional. Ilmu pendidikan bersifat empiris, yang artinya kebijakan dan praktik pendidikan harus didasarkan pada data kebutuhan real dan kajian ilmiah. Dugaan penetapan petunjuk pelaksanaan yang mengarah pada suatu produk tertentu tanpa mempertimbangkan kebutuhan sekolah secara menyeluruh, menunjukkan lemahnya pendekatan empiris dalam kebijakan tersebut. Banyak sekolah di Indonesia yang memiliki keterbatasan infrastruktur seperti akses internet dan internet yang seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam pengadaan perangkat TIK. Ketika kebijakan pendidikan tidak berpijak pada realitas empiris, maka tujuan pendidikan menjadi tidak tercapai secara optimal. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang ilmu pendidikan sebagai ilmu teoritis dan praktis. Hakikat ilmu pendidikan tidak hanya berhenti pada pengembangan teori, tetapi juga menuntut penerapan nyata dalam praktik. Program transformasi pendidikan dan digitalisasi misalnya merupakan wujud implementasi dari teori modern dan inovasi pendidikan. Namun, kasus korupsi pengadaan laptop menunjukkan adanya kesenjangan serius antara teori dan pelaksanaannya. Dan konsultan teknologi yang seharusnya menjadi jembatan antara teori pendidikan dengan praktik di lapangan justru diduga disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Hal ini menjadi contoh nyata bagaimana ilmu pendidikan gagal diterapkan secara bertanggung jawab dan profesional. Alih-alih mendukung kemajuan pendidikan, praktik yang menyinggung justru merusak kepercayaan publik dan menghambat tujuan utama pendidikan, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari sini kita dapat belajar bahwa ilmu pendidikan bukan hanya soal teori yang indah di atas kertas, tetapi juga soal integritas, etika, dan komitmen dalam pelaksanaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ozi Willianto dengan NIM 2500682. Saya akan menjelaskan materi tentang ilmu pendidikan sebagai sarana pengembangan manusia secara utuh. Ilmu pendidikan bertujuan untuk membentuk manusia secara holistik, tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga matang secara moral, sosial, dan spiritual. Pendidikan berpengaruh penting dalam menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, serta kemampuan hidup bermasyarakat. Namun, korupsi dalam sektor pendidikan menjadi penghambat serius dalam mencapai tujuan tersebut. Ketika anggaran pendidikan disalahgunakan, fasilitas dan program yang seharusnya meningkatkan kualitas pembelajaran tidak berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu contohnya adalah penggandaan laptop yang tidak tepat sasaran. Program digitalisasi pendidikan seharusnya membantu guru dan peserta didik mengembangkan keterampilan abad ke-21. Akan tetapi, jika pengadaan tidak sesuai kebutuhan sekolah, perangkat tidak termanfaatkan secara maksimal atau optimal, dan bahkan menjadi mubazir. Kondisi ini menyebabkan tujuan pendidikan nasional menjadi menyimpang, karena pendidikan tidak lagi sepenuhnya berfungsi sebagai sarana pembangunan manusia secara utuh. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan pendidikan yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab agar ilmu pendidikan benar-benar mampu membentuk manusia yang berkualitas dan berkarakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sujuliarni dengan NIM 2505318 dari Prodi Pendidikan Ekonomi.
Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu pendidikan dan tanggung jawab sosial penyelenggara pendidikan. Hakikat ilmu pendidikan juga menuntut adanya tanggung jawab sosial dari para pengambil kebijakan dan pelaku pendidikan. Latar belakang pendidikan tinggi dan pengalaman profesional para tersangka termasuk di bidang teknologi dan pendidikan seharusnya menjadi modal untuk menciptakan kebijakan yang adil untuk berpihak pada kepentingan publik. Namun, jeratan pada pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UU Tipikor menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial tersebut diabaikan. Kasus ini menjadi refleksi penting bagi ilmu pendidikan tanpa integritas dan etika hanya akan melahirkan praktik yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan. Nah, kasus yang akan dikaitkan dengan materi landasan pendidikan adalah kasus dari video YouTube yang melaporkan aksi tawuran antar kelompok remaja yang terjadi di Kampung Muara Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada hari Senin. Dari video tersebut dapat disimpulkan adanya penggunaan senjata berbahaya. Selain menggunakan senjata tajam seperti celurit, para pelaku kini mulai menggunakan senapan angin untuk menyerang lawan. Nah, lokasi kejadiannya yaitu berlangsung di tengah pemukiman padat penduduk yang menyebabkan ketakutan luar biasa bagi warga sekitar sehingga mereka tidak berani melerai. Dampak dari kerusakan yaitu sejumlah rumah warga mengalami kerusakan karena terkena lemparan batu. Nah, warga merasa sangat resah dan tidak tenang, terutama saat memikirkan keselamatan anak-anak mereka yang pulang malam atau bekerja sebagai pengojek. Harapan masyarakat setempat yaitu pihak kepolisian meningkatkan patroli rutin di kawasan tersebut untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. Itulah ringkasan dari kasus yang akan dikaitkan dengan materi landasan pendidikan. Berikut penjelasannya. Pendidikan sebagai pembentuk karakter. Pendidikan sebagai pembentuk karakter merupakan landasan pendidikan yang menekankan bahwa tujuan utama pendidikan bukan hanya mengembangkan kemampuan akademik, tetapi juga membentuk kepribadian dan norma peserta didik agar memiliki nilai-nilai positif seperti tanggung jawab, disiplin, empati, dan pengendalian diri. Pendidikan karakter berperan untuk membimbing peserta didik agar mampu membedakan perilaku baik dan buruk serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pembiasaan ini, dengan keteladanan dan pembelajaran yang bermakna, pendidikan karakter mencegah munculnya perilaku menyimpang seperti kekerasan, tawuran, dan pelanggaran norma sosial. Dengan demikian, pendidikan menjadi sarana strategis untuk membentuk generasi yang hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara emosional dan berakhlak dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, selanjutnya yaitu kasus tawuran remaja di Kampung Muara Bahari yang dikaitkan dengan landasan filosofis dan sosiologis pendidikan. Landasan filosofis dan sosiologis pendidikan menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya bertujuan transfer ilmu, tetapi membentuk manusia yang bermoral dan mampu hidup harmonis dalam masyarakat. Pendidikan seharusnya menanamkan nilai pengendalian diri, tanggung jawab sosial, dan penyelesaian konflik secara damai. Kasus tawuran remaja di Kampung Muara Bahari yang melibatkan senjata berbahaya dan terjadi di tengah pemukiman warga menunjukkan lemahnya fungsi pendidikan tersebut. Tindakan kekerasan dan menimbulkan kerusakan rumah dan keresahan masyarakat itu mencerminkan kurangnya kesadaran sosial dan empati para pelaku. Kondisi ini bertentangan dengan tujuan pendidikan sebagai sarana menciptakan ketertiban dan keharmonisan sosial. Dengan demikian, kasus ini menjadi pengingat bahwa pendidikan harus kembali berlandaskan nilai filosofis dan sosiologis agar mampu membentuk individu yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisa Amanda Putri dengan NIM 24003213. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan berperan penting dalam mencegah perilaku sosial negatif seperti tawuran. Sekolah dan keluarga perlu menanamkan keterampilan resolusi konflik tanpa kekerasan, komunikasi efektif, serta penyelesaian masalah secara damai.
Media digital seperti YouTube dapat menjadi sarana refleksi bila digunakan dalam bimbingan guru atau orang tua, misalnya melalui diskusi tentang dampak tawuran dan pentingnya pendidikan karakter. Dengan landasan kultural dan pragmatis, pendidikan membantu masyarakat memahami realitas sosial sekaligus menumbuhkan cara-cara positif untuk meresponnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Aziz Brilianto dengan NIM 2500682. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang media pembelajaran dalam pendidikan. Meskipun tidak semua konten di YouTube dibuat secara khusus untuk tujuan pendidikan, platform ini tetap memiliki potensi besar sebagai media pembelajaran yang kontekstual. Guru dapat memanfaatkan video, berita, atau fenomena yang sedang terjadi sebagai bahan yang relevan dengan kehidupan nyata siswa. Dalam mata pelajaran PPKN, sosiologi, dan pendidikan budi pekerti, video dari YouTube dapat digunakan sebagai stimulus diskusi kelas. Melalui tayangan tersebut, siswa diajak untuk mengamati peristiwa nyata, mengidentifikasi masalah sosial, serta mengemukakan pendapat dan solusi berdasarkan nilai, norma, dan konsep yang dipelajari. Pemanfaatan YouTube sebagai media pembelajaran terbuka juga membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis karena mereka tidak hanya menerima informasi, tetapi juga menganalisis, mengevaluasi, dan merefleksikan isi video. Dengan demikian, proses pembelajaran menjadi lebih aktif, bermakna, dan kontekstual. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang landasan pendidikan moral dan etika. Dalam teori pendidikan, landasan moral dan etika menekankan bahwa pendidikan harus membantu peserta didik memahami konsekuensi tindakan mereka terhadap sesama. Pada video tersebut menjelaskan tentang tawuran. Tawuran adalah contoh nyata ketidakpatuhan terhadap nilai moral. Dengan melihat fenomena ini, pembelajaran moral bisa lebih relevan dan reflektif. Keterkaitan dengan landasan pendidikan, video tawuran ini secara tidak langsung dapat menguatkan urgensi pendidikan karakter dalam kurikulum karena menunjukkan kebutuhan akan pembentukan karakter sosial dan pengendalian diri, menjadi bahan refleksi untuk mencegah perilaku agresif melalui pendidikan nilai-nilai positif. Memungkinkan media digital seperti YouTube menjadi alat pembelajaran kontekstual apabila digunakan secara bijak. Baiklah, sampai di sinilah materi yang saya sampaikan. Terima kasih.